Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Permata, NPM 2021910444, kelas 1B, jurusan Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan mengemukakan materi dasar filsafat pendidikan jasmani dan olahraga dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Jasmani. Dasar filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Apa itu filsafat? Dalam kamus mengenai arti dari filsafat akan dijumpai penjelasan sebagai berikut, yaitu 1. Cinta kepada kebijaksanaan dengan cara intelektual dan disiplin moral. 2. Satu studi dari sebab-sebab dan hukum yang mendasari kenyataannya. 3. Satu sistem bagi pedoman hidup. Secara historis, filsafat terdiri dari pencarian kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Tetapi, dalam masa mutakhir ini, peranannya adalah untuk menemukan arti dalam semua benda. Salah satu kegunaan dari filsafat adalah berkenaan dengan batas pemikiran yang diperlukan untuk menentukan arah dan tujuan. Kemudian, penafsiran tentang tujuan dan arah yang telah dirumuskan, sehingga dapat dipahami oleh pendidik. Filsafat dapat digunakan untuk menganalisis dan menilai tujuan pendidikan yang telah ada. Cabang filsafat. Karena filsafat mewarnai setiap tindakan atau konsep dari guru pendidikan jasmani dan olahraga sewaktu melakukan berbagai peran yang diisyaratkan oleh profesi pendidikan jasmani dan olahraga, akan dapat mengambil manfaat bila memiliki pemahaman yang lebih baik dari filsafat yang klasik serta kaitannya dengan berbagai aspek dari proses pendidikan. Begitu pula harus mengenal filsafat pendidikan yang berasal dari filsafat tradisional. Menurut Barrow 1977, ada 6 bidang studi pokok dalam filsafat, yaitu 1. Metafisika. Metafisika berhubungan dengan keberadaan dan mempelajari hakikat sesungguhnya dari sesuatu. Kedua, epistemologi. Epistemologi adalah teori dari pengetahuan dan penguasaannya, berkenaan dengan hakikat dan jenis ilmu yang dapat diperoleh dan metode memperolehnya. Aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai. Puncak dari studi itu adalah pengembangan satu sistem nilai. Nilai dapat objektif seperti kebaikan, kebenaran, atau keindahan bila itu ada tujuan. Yang keempat ada logika. Logika menjelaskan langkah-langkah yang tepat dalam menghubungkan pokok-pokok pikiran atau gagasan dan terutama berkenaan dengan metode induksi dan deduksi. Yang kelima ada etika. Etika adalah satu studi dari hakikat perilaku yang baik dan hasil dari studi itu adalah satu filsafat moral. Dan yang terakhir ada estetika. Estetika juga merupakan bagian dari aksiologi dan mempelajari hakikat dan keindahan dalam seni seperti lukisan, patung, musik, drama, tari, dan yang sejenis. Aliran filsafat pendidikan jasmani. 1. Idealisme. Filsafat idealisme sudah lama berkembang sebagai satu warisan atau pusaka dari filosof atau pemikir bangsa Yunani. Pemikiran adalah pusat dari keberadaan seseorang. Secara esensial adalah hasil dari pikiran yang sesuatu yang nyata secara esensial adalah hasil dari pikiran dan itu sama dengan penalaran dan gagasan. Idealisme dan pendidikan. Pendidikan mengembangkan kepribadian individu. Penganut idealisme menunjukkan perhatian yang besar pada nilai moral dan spiritual dalam masyarakat.
Idealisme dan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani bukan hanya berkenaan dengan jasmani. Idealis berkeyakinan bahwa jasmani olahraga harus memberikan sumbangan bagi perkembangan intelek seseorang. Realisme. Realisme menjadi satu filsafat yang terpisah dari yang lain semenjak lahir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Berabad-abad sebelum itu, realisme kurang penting dari idealisme. Sesungguhnya, realisme merupakan pemberontakan filsafat terhadap idealisme. Realisme dan pendidikan jasmani. Pendidikan adalah untuk hidup. Seorang realis memandang pendidikan jasmani sebagai satu bagian yang berharga dari kurikulum sekolah. Pendidikan jasmani dan olahraga dipandang sebagai satu unit studi yang membantu menyiapkan siswa menyesuaikan diri dengan dunia di mana ia hidup. Pragmatisme. Pragmatisme menitik beratkan pada pengalaman sebagai kunci hidup. Filsafat ini berkenaan dengan pengetahuan daripada kenyataan. Karena itu, pada tahap awalnya, pragmatisme sering dinamakan eksperimentalisme. Pragmatisme dan pendidikan jasmani. Pengalaman yang lebih bermakna dapat diberikan bila ada bermacam kegiatan. Guru pendidikan jasmani dan olahraga yang pragmatis menyukai program pendidikan jasmani dan olahraga yang beragam. Kegiatan yang kreatif seperti olahraga tari dan pengalaman berperahu, berkemah, dan hidup di alam bebas. Pendidikan jasmani mencakup individu seutuhnya. Menurut guru pendidikan jasmani dan olahraga naturalis, pendidikan jasmani mempunyai aspek mental. Dalam tiap aktivitas jasmani, proses kemauan sendiri yang bekerja. Eksistensialisme. Perhatian utama dari eksistensialisme adalah individualitas. Eksistensialitas takut manusia dipaksa menyesuaikan diri dengan masyarakat sehingga kehilangan individualitasnya. Eksistensi manusia adalah kebenaran yang sesungguhnya. Guru adalah seorang konselor. Guru pendidikan jasmani dan olahraga yang eksistensial peduli terhadap kepribadian siswa. Siswa diupayakan lebih memiliki rasa tanggung jawab dalam program pendidikan jasmani eksistensial daripada program berdasarkan filsafat lainnya. Dengan demikian, siswa dari guru pendidikan jasmani eksistensial mengembangkan kualitas tanggung jawab. Dalam proses belajar, guru berperan sebagai konselor dan pembimbing, menjelaskan berbagai alternatif dan memberikan arah sehingga siswa tidak tersesat atau salah arah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.